Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan sinau ngaji online dawuh dari Buya Syakur Yasin. Namanya sinau, yaitu mengulang pelajaran agar bisa diingat, bisa masuk pada pikiran. Adapun temanya adalah membedah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang paling populer karena surat ini dibaca di dalam sholat. Karena surat Al-Fatihah ini selalu dibaca ketika kita mendoakan teman-teman kita, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Selalu Fatihah kita baca sehari-hari, minimal sehari 17 kali, yaitu Isya 4 kali, subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, dan maghrib 3 kali. Itu minimal 17 kali. Akan tetapi orang membaca Fatihah ini tidak seragam bacaannya. Mengapa demikian? Ya, sebabnya banyak hal yang menentukan. Tetapi yang jelas bahwa orang membaca Fatihah. Buya Syakur sendiri melihat atau mendengar sendiri, bukan hanya di tempat tinggal beliau di Indramayu, tapi sealam dunia. Beliau mendengar orang membaca Fatihah sealam dunia. Dari cara membaca Fatihah yang masih dipengaruhi oleh langgam lokal seperti Alhamdulillahirabbil ngalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai walabedolin, yang ada yang waladolin, macam-macam lah. Itu tidak akan dibahas di sini. Itu jelas karena pembawaan ya langgam masing-masing. Yang ingin beliau perhatikan adalah yang bacaannya fasih, makhorijul hurufnya juga betul semua. Yang beliau perhatikan bukan hanya di Indramayu, tapi sampai negeri Belanda, Inggris, Afrika Utara, di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, dan seterusnya dan seterusnya. Itu masih banyak sekali. Orang yang membaca Fatihah itu dipotong-potong. Seperti ini mereka membacanya. Alhamdulillahirabbil alamin, mandek. Ar-Rahmanir-Rahim, mandek lagi. Maliki yaumiddin, mandek lagi. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hampir yang membaca dipotong-potong itu di negara-negara Islam. Bahkan di pusat Islam sendiri di Mekah ya bacanya begitu. Betul enggak? Dulu kita waktu masih pakai parabola, ingat ya, live siaran langsung, saat itu sholat tarawih kan, yang dibacanya kan seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus begitu sampai waladdallin. Amin. Memperhatikan enggak? Di Mekah loh itu. Amin. Padahal yang betul amin. Isim fi'il amar, yang maknanya istajib doa ana, kabulkan doa kami. Menurut beliau, dengan mengucap amin, ya itu menunjukkan mereka tidak bisa membedakan antara amin dengan amin. Kalau amin itu orang yang dipercaya, seperti julukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Amin. Kalau itu amin, amin isim fi'il amar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa tanda-tanda baca yang di dalam Fatihah kok tidak dihormati? Sesungguhnya masih dipakai enggak ini tanda baca ini? Artinya kita membaca Al-Quran itu harus menghormati tanda-tanda baca. Memang iya, tanda baca, harokat, titik, dan sebagainya itu tidak langsung dari Allah, tidak langsung dari langit kepada Kanjeng Nabi. Ya, tetapi itu karya, hasil karya pemikiran-pemikiran, ilmu pengetahuan yang berkembang setelah itu. Yang dulu antara ba, ta, sa, ya, na, gambar jukung, nggak ada titiknya. Seperti kita antara e dan e, tulisannya sama, kadang dibaca e, kadang dibaca e. Itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, nggak ada titiknya. Para ulama setelah itu yang menambahkan titik-titik itu. Kalau titiknya di bawah cukung dibaca ba, kalau titiknya 1. Kalau titiknya 2 di bawah namanya ya. Kalau 1 di atas dibaca na. Kalau 2 di atas ta. Kalau 3 di atas ya sa. Kan begitu, seperti itu. Kemudian harokat juga nggak ada. Jadi kalau tidak ada harokatnya, wa ilaihi tarji'un bisa, atau wa ilaihi turja'un bisa, karena nggak ada harokatnya. Nah, menghindari supaya jangan sampai salah baca,
para ulama khususnya di bidang ilmu tajwid dan qiraat, mereka menggali, mempelajari, meneliti, memutuskan, dan hasilnya sampai mushaf seperti sekarang ini yang kita terima lengkap dengan tanda baca termasuk harokat-harokatnya. Di dalam masalah harokat juga terjadi banyak perbedaan. Di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang Maliki Yaumiddin, ada tulisannya mim, lam, dan kaf. Nah, kalau yang dibaca Maliki harokatnya berdiri, jadi dibacanya Maliki sebagai pengganti alif. Nah, kita jangan nulis Maliki dengan mim, alif, lam, kaf. Menurut aturan itu enggak boleh. Tetap saja mim, lam, kaf, enggak ada alifnya. Tetapi harokatnya yang berdiri atau harokat panjang. Begitu telitinya mereka itu mentranskrip Al-Quran supaya menghindari jangan sampai ada salah baca. Jadi artinya tanda-tanda baca itu semestinya ya dihormati dong. Betul enggak? Nah, tetapi ternyata enggak juga. Tetapi beliau, Buya Syakur, tidak menyalahkan. Dalam tanda kutip, beliau tidak menyalahkan. Karena beliau menghindari diri dari menyalahkan siapapun. Tetapi boleh beliau bertanya kan? Jadi beliau sebatas bertanya, mengapa tidak dihormati? Tapi tidak menyalahkan. Ya silahkan masyarakat yang menjawab. Nah, ini yang sangat jelas sekali bahwa setelah Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat. Ada di atas ayat itu lam alif. Silahkan dilihat Al-Qur'annya. Lam alif ini artinya alamatul waqfil mamnu. Tanda tidak boleh berhenti. Coba dilihat lagi Al-Qur'annya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada tanda lam alif. Ar-Rahmanir-Rahim juga sama. Ada lam alif. Makanya maknanya la. Jangan, no. Ya, tidak boleh. Begitu ya. Tidak boleh berhenti. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim lanjutkan Maliki Yaumiddin. Ada tulisan kola, ya kan gitu. Artinya tanda bahwa sebaiknya berhenti. Tetapi kalau dibaca langsung boleh. Yang lebih baik berhenti. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Maliki Yaumiddin berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus kola lagi ya. Artinya berhenti lebih bagus. Tapi kalau langsung ya boleh.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa sering orang itu salah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ini. Bukan nasta'ini, tapi nasta'inu. Kenapa? Ya nggak ada fi'il mudhari' itu majrur. Yang ada yaitu nasta'inu dinas siratal mustaqim. Nah, semacam itu ya. Lalu apa alasan para ulama memberi tanda lam alif tidak boleh dipenggal? Ini sebabnya karena antara sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf tidak boleh dipenggal karena akan mengganggu makna. Bisa paham nggak? Contohnya begini. Ada kalimat ya. Hari ini saya melihat gadis cantik sedang makan bakso di depan rumah. Paham kan? Nah, kalau dipotong antara sifat dan mausuf, hari ini saya melihat gadis cantik sedang makan bakso di depan rumah. Enak enggak? Ya tentu enggak enak. Beliau mengulangi lagi. Hari ini saya melihat gadis, mandek ya, cantik sedang, mandek lagi, makan bakso di depan rumah. Kan morat-marit, kacau balau maknanya. Nah, begitu juga antara alhamdulillahirabbil alamin ya. Nggak boleh mandek, nyambung sama ar-rahmanir-rahim. Nyambung lagi maliki yaumiddin. Jadi berhenti di situ. Kemudian lanjut lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di situ. Nah, baru ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin juga nyambung semuanya. Jadi ada 3 bagian. Nah, itu menurut beliau, siapa bacanya menurut beliau ya monggo, ngikuti ya monggo, silahkan. Enggak ngikuti juga enggak masalah. Beliau Buya Syakur tidak menyalahkan. Cuma kalau misalnya kita bawa mobil, kalau ada tanda S-strip, boleh enggak stop di situ? Mau stop ya silakan saja. Paling-paling ya diprit. Ya kan? Tanda P strip artinya dilarang parkir. Terus kalian mau berhenti di situ, mau parkir di situ, ya terserah. Beliau tidak akan menyalahkan, karena beliau bukan polisi kan. Nah, tetapi dalam Fatihah itu bisa saja kita berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Nah, kalau sudah berhenti berarti titik kan? Kalau sudah titik, akhirnya kalimat baru namanya istinaf. Kalau istinaf ya yaqtadir rofa, harus rofa. Jadi membacanya Ar-Rahmanur Rahimu. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Ar-Rahmanur. Berhenti lagi boleh. Maliku Yaumiddin.
Kenapa demikian? Karena nanti ar-Rahmanu itu menjadi khobar lil mubtada'in mahdhuf takdiruhu huwa. Jadi huwa mubtada, ar-Rahman menjadi khobar, wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalli jarrin, tetap sifat lafdzul jalalah gitu. Maliku juga sama, huwa maliki, ya, huwa maliku yaumiddin, ya khobarun lil mubtada'in mahdhuf takdiruhu huwa, wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar fi mahalli jarrin juga, yaitu sifatun lilafdil jalalah. Alhamdulillahi lafdzul jalalah majrurun bilam, ya, maka sifatnya juga majrur, atau juga bisa dibaca ar-Rahmanar Rahima menjadi maf'ulun bihi bi fi'lin mahdhuf, akni ar-Rahmana akni ar-Rahima malika yaumiddin. Demikian menurut beliau. Jadi sebaiknya dibaca langsung saja seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, begitu. Tapi beliau tidak menyalahkan bacaan selain itu. Nah, ini perlu juga dihayati, karena memenggal kalimat itu tidak boleh ketika itu merupakan satu balungan. Apa itu balungan? Tahu nggak? Balungan kalimat itu menjadi kalimat utama. Ya, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, ya kan begitu. Sifat mausuf, mustasna, mustasna minhu, itu nggak boleh diberhenti, ya, nggak boleh dipotong, karena akan merubah makna. Nah, antara mustasna dan mustasna minhu, contohnya seperti wal asri innal insana lafi khusrin. Boleh nggak berhenti di situ? Ya nggak boleh. Lihat ada tanda lam alif. Kenapa di sini di surat Al-Asr itu dihormati, di Fatihah tidak dihormati? Mengapa? Apa bedanya? Ya, sama kok. Ini mustasna dan mustasna minhu, kecuali, ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali. Jangan kerugian lalu mandek. Lalu kecualinya dipisah antara fi'il fa'il. Nah, yang paling banyak yang tanda lam alif itu dan surat-suratnya panjang itu di surat Al-Waqiah. Maka diperhatikan itu panjangnya, sampai kadang nafasnya nggak nutut, nggak mentok. Nah, kalau nafasnya nggak sampai, ya silakan berhenti, tapi lalu diulang lagi satu kalimat sebelumnya, seperti innal insana lafi khusrin illa mandek,
Ulangi lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya gitu. Kemudian lagi, mana yang bagus antara Maliki Yaumiddin panjang atau Maliki Yaumiddin? Maknanya Maliki itu pemilik. Kalau Maliki itu Malikun, raja. Kalau Malikun itu pemilik, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Kalau di sini ya, di Indonesia ini pada umumnya dibaca panjang ya, Maliki. Nah, kalau di negara lain Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Nah, hampir mirip. Tuhan pemilik hari akhir, artinya satunya Tuhan menjadi raja di hari akhirat. Hebat mana pemilik dengan raja? Ya, raja memang lebih hebat dalam penampilan, dalam artian bahwa dia dihormati, ya kan gitu. Dia memimpin, mengatur, tetapi dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap negaranya yang sudah dimiliki oleh orang-orang. Begini, beliau mencontohkan, misalnya beliau itu raja, Buya Syakur menjadi raja. Sedangkan gedung majelis zikir itu milik muridnya. Beliau memang raja, tapi beliau nggak punya wewenang karena ada pemiliknya. Siapa yang berhak untuk merubah bangunannya, mengganti gentengnya? Ya, pemiliknya. Misal beliau Buya Syakur punya gelas milik sendiri, ya terserah, mau dibanting, mau disimpan, mau dipakai, ya terserah. Buya sebagai pemilik berkuasa mutlak untuk melakukan apapun yang beliau miliki. Raja nggak bisa ngambil sembarangan. Jadi bolak-balik ada sisi saling melengkapi. Tetapi kalau diperhatikan bahwa sifat kepemilikan Tuhan ini sudah tercover sebelumnya. Coba kita perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang memiliki, ya tuh. Jadi sudah tercover. Tapi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi sudah dimiliki semuanya. Jadi kalau kita berpikir dengan variasi yang lengkap, ya sebetulnya Maliki dibaca pendek. Tapi ya sudahlah, karena kita sudah mengikuti madhab Syafi'i, ya sudah kita baca Maliki, dibaca panjang. Kemudian ternyata di Mekah orang sholat itu ketika baca Fatihah tidak dibaca basmalahnya. Begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak dibaca basmalahnya. Nah, kalau di sini dibaca enggak? Ya, yang benar mana? Ya, yang benar ya, karena ini adalah pendapat tinjauan. Kalau kita lihat mazhab Syafi'i, itu kita melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama bagian dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Jadi basmalah itu bagian dari Al-Fatihah.
Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Tetapi mazhab Maliki yang memiliki yang dipakai di Saudi Arabia itu basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ya tidak dibaca, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga lagi ada mazhab Hambali yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah tetap dibaca, hanya dibacanya perlahan. Jadi begitu Allahu Akbar, pelan-pelan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru alhamdulillahirabbil alaminnya suaranya keras. Jadi bismillahirrahmanirrahim pelan, alhamdulillahirabbil alaminnya keras. Nah, dengan demikian itu sudah menjadi banyak variasi kan ya. Nabi Muhammad sendiri sholatnya baca bismillah apa tidak ya? Ya nggak tahu. Beliau Buya Sakur tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi membaca bismillah atau tidak, sehingga mengakibatkan para ulama berbeda pendapat dan mereka juga tidak punya petunjuk yang pasti. Kalau ada petunjuk yang pasti tentu tidak akan berbeda dong, betul nggak? Berarti selama sekian puluh tahun, setelah 80 tahun Nabi meninggal dunia, tidak ada petunjuk yang pasti Nabi membaca basmalah atau tidak. Akibatnya masing-masing ulama berijtihad. Ada yang membaca, ada yang tidak, ada yang dibacanya pelan-pelan. Nah, alasan yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan dari Fatihah, bukan bagian dari Fatihah, alasannya apa? Alasannya basmalah itu hanya sebagai pendahuluan, bukan bagian dari Al-Fatihah. Kita kalau mau minum juga baca basmalah, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah basmalah bagian dari air yang kita minum? Ya tidak. Kita mau makan juga baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah adalah bukan bagian dari Al-Fatihah yang semacam itu. Buktinya mana? Ada di salah satu surat yang tidak ada basmalahnya. Surat apa ya? Surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Ya, itu nggak ada basmalahnya, kan? Berarti yang jadi persoalan, jadi pertengkaran antara baca basmalah bagian Fatihah dan tidak, ternyata ada surat yang tidak ada basmalahnya. Kalau begitu surat At-Taubah basmalah bukan dari bagian dari surat At-Taubah, tapi di Fatihah termasuk, ya itulah yang sudahlah mereka bertengkar sendiri ya, silahkan. Buya tidak menyalahkan yang manapun juga. Oke, selanjutnya kita sejak kecil sudah diajari ya, kalau dari madrasah kalau mau makan disuruh baca bismillahirrahmanirrahim, kalau mau minum disuruh baca bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, mau berkendara bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua pekerjaan kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apa saja pekerjaan yang baik apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim sama dengan kuda yang buntutnya dipotong. Artinya apa? Buntut itu kan nggak penting banget sih, ya kan? Tetapi akan menentukan harga. Misal kuda balap juara lomba yang memenangkan berkali-kali harganya 1 miliar. Tetapi ketika tiba-tiba buntutnya dipotong, harganya berapa? Cuma 100 juta, bukan 1 miliar. Tapi kan larinya tetap kencang. Ya nggak ada urusan dengan larinya. Tapi kalau kuda nggak ada buntutnya, pantas nggak? Ya itu kuda buntung namanya. Jadi kuda buntung tetap larinya kencang. Kenapa harganya menjadi hanya 100 juta? Tadinya 1 miliar. Ya buntut harganya berapa sih? Emang ya buntut ada harganya. Tetapi pantas nggak? Ya nggak pantas, dan harganya menjadi murah. Itulah makanya kita mulai apa saja dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah di sini yang kita mulai pembahasan Al-Fatihah itu bahwa sementara kita melihat bahwa makna bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada lagi yang menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang pakai dan ada yang pakai lagi. Lagi apa? Lagi mancing. Ya nggak tahu lagi apa, apalagi mandi, apalagi minum, apalagi mancing. Ya di situ yang menjadi persoalan adalah apa kaitannya saya minum kemudian dengan nama Allah. Mungkin ketergesaan menerjemahkan ya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Karena bi itu sendiri adalah harfu jar. Memang yang paling populer, yang sehari-hari kita dengar dalam percakapan, bahwa ba itu maknanya dengan. Bismillah, dengan nama Allah. Bi dengan isim nama Allah. Dengan nama Allah di situ persoalannya ya mungkin ya tidak bisa disalahkan ya, karena mereka juga yang menerjemahkan itu 11 orang profesor, para ulama besar di Indonesia, para profesor semuanya, tapi profesor di bidang ilmu fikih, fuqaha, bidang hukum, bukan profesor di bidang linguistik, bukan profesor di bidang nahwu shorof. Ya mungkin awalnya bismillah dengan nama Allah. Dalam bahasa Jawa di pesantren-pesantren memaknai bismillahirrahmanirrahim itu bismillah ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah, ngawiti ingsun. Kalau nyebut asmane Allah, mungkin dari situ awalnya ya, dengan nama Allah itu. Tetapi kita mesti tahu bahwa ba harfu jarin itu di dalam bahasa Arab pernah dihitung oleh Buya Syakur itu sekitar ada 36 makna. Ya tentu tidak bisa dibahas seluruhnya di sini. Sebagai contoh saja, ada namanya ba itu ba zaidiyah sebagai pemanis kata. Tidak bisa diterjemahkan
seperti wakafa billahi syahida. Ya, sebetulnya kalau dibuang juga tidak merubah arti. Kafallahu syahida, wakafallahu syahida. Baknya dibuang gak merubah makna, tetapi tidak terdengar sedap ya. Jadi bahasa Indonesianya apa? Ya cukup Allah sebagai saksi. Artinya ketika kita berbuat baik, jangan dimunculkan ingin dilihat orang, itu riya. Sudah, yakinlah Allah saja yang menyaksikan kebaikan kita. Kenapa kita tidak mencukupkan biar Allah yang menyaksikan? Kenapa meski harus dilihatkan ke orang lain? Apa enggak cukup? Itulah makanya wakafa billahi syahida, namanya ba zaidah. Kemudian ba juga bimakna qasam, sebagai huruf sumpah, bukan dengan maknanya dengan, tapi demi. Billahi sama dengan wallahi. Billahi bukan dengan Allah, tapi demi Allah, kata sumpah. Ada lagi ba sababiyah, ana maujudun huna biwujudika. Aku ada di sini disebabkan karena ada kamu. Baknya namanya bak sababiyah dan banyak sekali. Nah, ada lagi baknya namanya bak isti'anah. Bak isti'anah itu maknanya dengan. Ya, yang dengan nama Allah itu namanya bak isti'anah. Hanya saja bak isti'anah ini masuknya dalam isim alat. Saya memotong ayam dengan pisau. Zababahtu dajjajata bisikin. Saya motong ayam dengan pisau. Daraba Zaidun Amron bil aso. Zaid memukul Umar dengan tongkat. Jadi ba itu namanya ba isti'anah, masuknya pada alat. Jadi kalau bismillah itu diterjemahkan dengan nama Allah, ya berarti Allah itu alat dong. Ini gawat kan? Memangnya Allah itu alat? Ya itulah persoalannya. Itu satu. Buya Syakur tidak menyalahkan. Kalau mau baca ya monggo, enggak menyalahkan ya, silahkan saja. Buya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang mungkin beliau mengingatkan saja, jangan dianggap Tuhan itu sebagai alat itu saja. Allah adalah Tuhan kita segala-galanya, bukan alat. Kemudian kedua lagi ya, kata Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkannya Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Penyayang. Apa wawunya ada? Dari mana kata dan itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim gitu. Apa enggak ya? Ar-Rahman itu satu sifat, Ar-Rahim satu sifat digabung menjadi kasih sayang, bukan kasih dan sayang. Was, hati-hati ya, banyak sekali kata sifat terdiri dari gabungan dua kata. Ketika dipisah maka maknanya berbeda ya. Jadi tidak
itulah persoalannya. Buya belum punya usul sih yang sebaiknya bagaimana terjemahannya. Tetapi yang perlu diingat bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebetulnya kosakatanya sama dari kata rahmah yang terdiri dari ro, ha, dan mim. Rohima yarhamu, isim maf'ulnya marhum, fa'ilnya rohim. Ya, dari kata rohima yarhamu lalu bervariasi, ada rohimun, rohmun, ada rahim. Nah, kalau rohmun itu rahim dalam perut. Kalau menyambung persaudaraan itu silaturrohimi, bukan rohmun. Tapi juga bukan silaturrohim, bukan ya. Kalau rohim itu maha penyayang. Inilah bahasa Arab itu aneh ya. Panjang pendeknya nggak bisa dimain-mainkan. Demikian untuk sementara pembahasan suratul Fatihah. Lain kali insya Allah dilanjutkan lagi. Kurang lebihnya saya pribadi yang menirukan, kalau ada salah-salah itu memang dari kami. Karena ini sifatnya sinau, mengulang pelajaran dari Buya Syakur Yasin. Kita hadiahkan Fatihah dulu pada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian saya ulangi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.